Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Burung murai batu itu faktornya hilang, bahkan emosinya juga hilang. Kenapa demikian? Kita tahu burung murai batu itu ciri khasnya yaitu faktornya tinggi dan emosi. Karena dari kedua kestabilan ini harus punya. Jika tidak punya, maka di lomba dia tidak akan mau bunyi, hanya lompat-lompat, bahkan diam saja atau matung. Penyebab dan solusi yaitu faktor maupun emosi pada burung murai batu hilang. Ini ada beberapa penyebab. Yang pertama, biasanya burung ini mau mabung, teman-teman. Jarak sekitar 1 bulan mau mabung, atau bulu sudah tua. Ini juga yang menyebabkan burung ini malas berkicau. Bahkan emosi maupun faktornya itu hilang. Ada juga itu burung yang masih berkicau. Jadi setiap burung itu tidak sama. Ada yang cuma diam saja, bahkan hanya loncat-loncat di rumah, atau cuma kalau mendengar burung murai batu lain itu hanya diam atau gelabakan saja. Ini biasanya terjadi yaitu tadi saat mabung, mau mabung, bulu sudah tua, sampai nanti mabung sampai dokor baru sedikit, itu biasanya cuma diam, bahkan cuma ngeriwik saja. Jadi harus kita pahami sebagai perawat, itu memahami kondisi burung tersebut. Jadi jangan terlalu bingung dan harus kita rawat aja, teman-teman. Hal lain yang menyebabkan yaitu burung hilang faktor. Ini bisa juga akibat karena burung ini stres. Mungkin perjalanan jauh, atau gimana keadaan cuaca panas, perjalanan jauh, dan burung ini mangap, dan burung ini jadi stres. Itu juga bisa menyebabkan burung ini macet bunyi. Istilahnya hilang faktor atau hilang emosi. Bisa juga burung ini jatuh, itu juga pengaruh juga, teman-teman. Jatuh dengan sangkarnya, mungkin kelalaian kita, atau mungkin gantungan yang kurang kuat. Ini juga bisa seperti itu. Juga bisa burung ditangkap, misalkan kita masukkan kurambah, kita tangkap, kita masukkan kurambah, juga bisa gitu. Cuma tidak semua burung kayak gitu. Ada yang ditangkap burung jinak, itu dimasukkan kurambah, itu tidak masalah. Jadi kita harus mengenali penyebab dari hal itu. Ada juga burung yang hilang faktor karena dia misalkan di dalam rumah itu kita pelihara banyak burung, 3, 4, bahkan 5, dan jaraknya pun terlalu dekat. Dan juga burung ini ada yang burung tua, ada yang burung muda, atau burung sedang. Ini mana nanti yang kalah mentalnya atau drop? Biasanya dia tidak mau berkicau. Itu juga mempunyai penyebab seperti itu, ada itu, teman-teman. Jadi ada juga burung yang kebiasaannya itu burung ini sering mendengar sering mendengar, sering di track kayak gitu, dengan waktu 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, pokoknya sangat sering di track dalam waktu dekat. Lama-kelamaan burung ini juga akan hilang faktor dan emosinya. Kenapa demikian? Karena dia sudah kebiasaannya mendengarkan burung-burung di rumah, burung-burung yang sifatnya ini burung-burung yang burung-burung yang sejenis, istilahnya hampir sama sejenis. Misalnya murai, atau kalau kacer enggak terlalu sih, tapi sesama murai saling bersautan, dan ada yang suaranya keras. Itu burung ini juga akan diem, teman-teman. Lama-kelamaan dia sudah keseringan mendengar, untuk harian di rumah sudah mendengar burung-burung berkicau.
murai lainnya dalam rumah, hal ini sudah terbiasa pada burung si A ini. Jadi dia akan emosi maupun birahinya akan hilang saat kita lombakan atau saat kita gantangkan. Memang memelihara yang efektif menurut saya di dalam rumah ini 1 atau 2 ekor. Ini paling efektif menurut saya. Karena misalkan dia agak jauh bersautan masih ada respon dan sebagainya. Tapi kalau memelihara banyak dalam rumah, saya kira untuk burung prestasi atau yang dilombakan ini memang benar sulit untuk tampil bagus. Tetapi tidak semua burung seperti itu. Ada juga burung yang memang mentalnya bagus, itu dia fighter maupun emosinya tetap stabil. Nah, di sini tugas kita menjaga hal ini agar stabil. Gimana kok burung bisa hilang fighter? Ini kita harus cari penyebab dan solusinya. Misalkan penyebabnya sudah kita tahu dan kita temukan, harus kita temukan mana penyebab yang menyebabkan burung ini tidak mau berkicau atau fighter maupun emosinya pun hilang blas kayak gitu. Ini kita harus cari tahu. Misalkan keadaan mabung, mau mabung ya kita diamkan aja, berarti kita tinggal agak jauhkan burung ini, baru kita kerodong dan kita beri makan sesuai harian. Setelah itu dimasteri teman-teman. Jika penyebabnya ini karena burung ini mau mabung. Tetapi jika burung ini penyebabnya karena keseringan dia mendengar atau keseringan dia kita lombakan atau kita track. Sebenarnya waktu efektif itu 1 minggu sampai 2 minggu itu faktor yang efektif. Jika keadaan demikian, ya kita harus istirahatkan burung ini. Kita isolasi, istirahatkan dulu, baru kita beri masteran yang kecil-kecil aja, maksudnya suara yang pelan gitu. Itu malah bagus, kita asingkan dulu kayak gitu. Misalkan di dalam rumah, ini burung ini yang hilang faktor maupun emosi, ya kita asingkan dulu. Agak jauh dari burung yang ada di dalam rumah. Memang burung murai batu ini ya untuk mental itu ya segitu ya teman-teman. Memang faktornya tinggi, emosinya tinggi, tapi sekali down ya biasanya ya perlu waktu. Tidak harus instan 1 bulan 2 bulan ini burung tampil prima lagi. Tetapi akan lebih mudah jika kita tahu penyebabnya, baru kita cari solusi. Seperti mandi, kita tambahi, dimandikan, misalkan seminggu 3 kali atau 4 kali, itu jauh lebih efektif untuk istilahnya burung ini agar burung ini tampil kembali prima. Mungkin kita lihat kondisi burungnya gimana, apa hilang faktor atau emosinya ini karena kesehatannya kurang bagus, burung gembung atau kotoran mencret atau birak kapur dan sebagainya. Jadi permasalahannya gitu teman-teman. Kebanyakan yang saya tahu itu karena itu. Jadi kita harus mencari solusinya. Sebenarnya ya tinggal masalahnya apa, kita cari solusi dari burung tersebut. Itu aja teman-teman dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jika ada mungkin kekurangan atau gambaran saya tentang tutorial ini, mari kita berbagi di kolom komentar. Terima kasih. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.